87,8 MHz Radio. Apa kabar? Hai semua, apa kabar? Udah lama nggak buat YouTube karena 2 minggu belakang kita memang lagi disibukkan sama beberapa hal untuk mempersiapkan masa depan. Anyway, hari ini kita mau ngobrolin mengenai hal yang menyenangkan dan mengagetkan selama kita udah 3 bulan kurang lebih 3 bulan di negara orang, dan kita sudah 3 bulan menjadi New Yorker. Jadi kita mulai aja sekarang. Oke, jadi kita mulai dulu dari yang mungkin mengagetkan ya. Gitu, mengagetkan di sini sebetulnya bukan semerta-merta negatif gitu, tapi mungkin kita lebih ngomongin culture shock barangkali ya, gitu. Itu sih yang kami berdua alami ketika kami baru sampai di New York dan ya istilahnya menjalani kehidupan seperti terus sudah seperti apa kerja adanya gitu ya. Walaupun mungkin kerja juga ya ini bentar lagi udah semakin hektik, tapi kemarin 2 bulan awal tuh kan masih nyari-nyari juga ya gitu. Masa adaptasi. Ya. Kalau misalnya mengagetkan mungkin pertama dari aku rasa juga bisa mewakili Mas Edi juga gitu. Kalau kita berdua ya Mas Bang Teddy atau Mas Teddy? Anyway, kakak Teddy katanya. Jadi kalau kami berdua tuh agak kaget tuh dari transportasi yang awal-awal itu sebetulnya. Nah, kagetnya bukan karena transportasinya kok lelet atau mungkin kok susah gitu, nggak sama sekali gitu ya. Di sini kita tahu bahwa New York tuh salah satu sistem transportasi yang enak banget, transportasi umumnya enak dalam arti on time, semua terjangkau dalam arti kayak dari sudut kota ke kota lain itu harganya sama gitu. Dan itu menurut aku yang sudah terbiasa di Jakarta tuh biasanya kalau nggak ya sama sopir gitu kan, sama mobil pribadi itu nggak cukup kaget juga, nggak taunya oh enak juga ya gitu. Maksudnya kita tidak perlu memikirkan hal-hal lain kecuali gitu ya kalau kita lagi yang agak ribet, mungkin kalau kita lagi mau bawa barang banyak. Nah itu biasanya agak lumayan harus putar otak karena ya parkir mahal, dan mobil pun juga Uber atau Lyft itu semacam kayak taksi juga di sini itu juga mahal banget gitu. Jadi memang kita harus pinter-pinter menata jadwal juga ya, supaya gimana kapan kita pakai Uber, yang which is itu jarang banget sih aku pakai Uber. Tadi pakai Uber. Dan kita mostly pakai Subway. Nah, apa yang mengagetkan di Subway, Kak Teddy? Kenapa jadi Kak Teddy beneran? Sebenarnya kalau di Subway sendiri itu yang paling mengagetkan adalah mungkin ada beberapa station ataupun ada beberapa subway atau kereta yang memang jorok banget gitu. Jadi kalau mau compare dengan kita punya KRL atau MRT di Indonesia, mungkin MRT masih baru jadi masih sangat tertata rapi gitu. Even KRL kita sendiri gitu, karena kita tinggalnya benar-benar di stasiun Cawang, sebelah stasiun Cawang tuh pas di Jakarta, pas di Tebet. Itu kereta kita tuh bersih banget. Kita bersih banget, walaupun kita kan kadang suka nggak on time juga ya kereta ya. Gitu. Kalau di sini kan semuanya tersistem dengan baik gitu. Kita bisa cek jadwal, kita tahu kereta bisa sampai jam berapa gitu kan. Kemudian misalnya kita tengah malam pun pulang jam 1 jam 2 gitu, itu kita masih bisa tahu nih sampai rumah kita bisa naik kereta yang mana gitu, karena akses kereta tuh 24 jam gitu. Dan memang yang membuat kita shock adalah iya, kita ketemu kotoran manusia ya. Ya, itu mungkin salah satu yang bikin paling bener-bener kayak geleng-geleng kepala dan nggak nyangka sih gitu. Ada waktu itu ya ada kotoran manusia, kita pernah bertemu gitu di dalam sebuah gerbong pada saat itu pas kita pulang ke rumah. Terus kita juga pernah satu gerbong juga dengan mas-mas yang lagi menikmati menghisap ganja gitu ya, karena legalnya di sini gitu. Tapi maksudnya kan harusnya tidak dilakukan di dalam kereta kan gitu, ganja atau rokok atau apapun gitu. Terus kemudian beberapa kali juga ketemu yang ajaib-ajaib, kayak ada orang berantem lah atau ada apa, itu benar-benar tonjok-tonjokan tuh depan muka yang sampai kita gitu. Pengen pindah gerbong pada saat itu ya, karena kita ngerasa kayak oh my god, ini kayak sesuatu hal yang mengagetkan buat kita gitu. Mungkin kalau buat orang-orang lain yang sudah lama tinggal di sini itu kayaknya mereka tinggal pakai AirPod terus udah kayak atau baca buku pura-pura kayak ya udah nggak dengar aja gitu. Cuman kalau buat kita tuh masih suka deg-degan ya. Itu tuh tonjok-tonjokan, jambak-jambakan gitu, yang mau cewek mau cowok gitu. Jadi itu lumayan mengagetkan buat kita awal-awal, ya kan. Waktu itu juga makanya kemarin ketika ada pemberitahuan bahwa
jadi kan karena kasusnya lumayan tinggi, sempat kemarin itu ada beberapa homeless yang memang melakukan tindak kriminal gitu kan, yang mendorong cewek Asia gitu di salah satu stasiun sampai akhirnya meninggal gitu. Jadi karena nggak ada pembatasnya, sama seperti KRL juga sih nggak ada pembatasnya. Kalau MRT kan ada lebih rapi. KRL kan kayak di Indonesia, di Jakarta pun juga tidak ada pembatas gitu. Tapi di sini jadi rentan beberapa orang yang mungkin ada gangguan mental atau gimana, mereka punya ya nggak tahu apa gitu, ya mereka tiba-tiba dorong orang gitu. Emang itu sangat-sangat jarang terjadi, tapi ketika terjadi tuh sangat mengagetkan gitu, terutama buat orang-orang seperti kami yang baru sampai itu kok kayak oh ini juga ya, maksudnya kita harus hati-hati nih gitu. Karena juga kita kan juga bukan hanya ngomongin masalah Asian hate ya, tapi memang karena kita sebagai orang Asia, kita dari Asia Tenggara yang baru pertama kali tinggal di New York, itu kita memang benar-benar berhati-hati dan kita harus baca berita terus. Kita misalnya kayak ada yang didorong di subway itu, kita harus kayak gimana ketika di subway. Terus ada beberapa hal berita penusukan dan yang lain-lain, dan itu lagi-lagi korbannya adalah orang Asia. Kita berdua tuh selalu ngingetin nih kalau kita harus berangkat kerja, kita pulang agak malam, kita udah tahu harus kayak gimana gitu. Kita yang pasti mencari gerbong yang banyak orangnya gitu. Kemudian kita juga kalau bisa berada di paling belakang atau paling dekat sama tembok ketika di stasiun gitu, supaya menghindari kejadian yang tidak enak ya kayak gitu. Jadi mengagetkannya lebih kepada suasana di subway sebenarnya. Kalau di gue juga itu mengagetkannya adalah jadi nggak perlu olahraga karena setiap hari kita harus jalan kaki gitu. Ini kota memang untuk membuat kita lebih sehat, dan ya kemana-mana kita naik turun tangganya tuh untuk beberapa station tuh bukan yang tangga cuma 4-5 langkah gitu, tapi yang bener-bener lumayan curam kayak gitu-gitu. Itu lumayan menguras fisik sebenarnya. Dan untuk kita berdua yang terbiasa di Jakarta kemana-mana, mungkin kita fasilitasnya cukup, walaupun mungkin kita nggak naik mobil pribadi juga, kita bisa naik Gojek atau Gokar gitu ya. Itu yang sangat-sangat kita kaget tadinya gitu, tapi sekarang sudah mulai terbiasa karena kita merasa secara physically lebih sehat ya. Terus nafas juga lebih enak gitu. Karena kan di zaman kayak winter kayak sekarang ini masih winter, itu kita susah untuk olahraga di luar kan. Jadi dengan naik turun subway itu sangat membantu. Gitu. Jadi kalau dibilang mengagetkan yang kayak gimana-gimana, selain kita ketemu Taeyong, kotoran manusia, dan yang lain-lain. Karena sebenarnya gini, itu kita hampir ketemu bukan hanya di subway, kita ketemu di Manhattan. Ada teman sahabat gue juga nanya gitu, itu yang ada lampu-lampu di Times Square, ya sama aja sebenarnya gitu. Jadi kita pernah ketemu di depan Nintendo Store ya. Waktu itu di sama Rockefeller Center ya. Rockefeller Center itu juga kotoran manusia gitu. Karena kan memang ya kita nggak tahu apakah itu homeless atau yang bagaimana, tapi dalam cuaca dingin seperti ini itu memang plus nih, kalau kalian ke New York itu jangan terlalu banyak minum kali ya karena toilet jarang banget gitu. Nah mungkin itu yang menyebabkan kita banyak menemukan hal-hal yang ajaib. Toilet jarang juga karena salah satunya karena homelessnya cukup banyak, jadi restoran-restoran dan kayak Starbucks gitu ya. Tadi udah nyebut Gojek. Jadi restoran-restoran apapun itu mereka tuh suka membatasi. Kadang-kadang mereka sebenarnya punya toilet tapi tiba-tiba bilangnya rusak segala macam gitu. Jadi mungkin karena akan susah ngebersihin ya. Ya. Dan di Indonesia itu kan kita terbiasa ini kelasnya itu kan sangat terlihat ya, ada menengah, atas dan bawah gitu. Dan kalau sorry to say kayak masyarakat kelas bawah hampir tidak mungkin masuk ke mall bagus ya kan. Kalau di Jakarta atau ke Starbucks pun, atau coba balik lagi gue, atau kemana gitu, ke McDonald's ya semua gue sebut, ke Burger King, mereka nggak bisa masuk gitu. Biasanya mereka nggak enak atau mungkin ada yang larang atau gimana gitu. Tapi kalau di sini semua boleh masuk, dan ya homeless ini pada semua mereka kalau misalnya butuh nggak ada yang larang gitu. Kadang-kadang ya paling kayak misalnya mereka mulai kenapa paling ya ditegur gitu, tapi ya udah gitu doang, tapi nggak pernah dilarang gitu. Jadi itu yang kadang-kadang ngebuat kita mungkin agak cukup kaget. Karena kan kita di Indonesia tuh kan mall tuh salah satu yang paling bersih dan paling bagus di dunia mungkin ya gitu. Karena kan kita
kita orang Asia tuh kebersihan kamar mandi tuh salah satu yang paling penting, ya nggak sih? Ya. Kita pun di Ya mana-mana walaupun gitu. itu untuk yang kita juga servis yang kelas atas ya gitu. Iya, tapi Kalau orang- tapi kan mungkin compare-nya adalah mungkin di sini kan bayar tenaga orang Iya. tuh mahal. Jadi Betul. untuk beberapa tempat kayak yang tadi Starbucks ataupun kafe-kafe yang lain, banyak kamar mandinya dikhususkan untuk si pelanggan aja, karena memang mungkin nyari orang untuk ngebersihin itu Iya, mahal. ngebayarnya tidak bisa murah gitu, karena di sini semua pekerjaan di sini sama, dibayarnya sama, rate-nya sama ya per jam gitu, mau jadi kasir, mau jadi cleaning service, mau jadi apapun itu bayarannya per jamnya kurang lebih sama gitu, beda-beda $1, $2, $3 ya gitu per jamnya, karena memang di sini semuanya equal, semuanya setara gitu. Karena kalau di Indonesia mungkin yang kayak kerjaan ini kerjaan itu tuh kayaknya gengsi. Di sini kalau gengsi tidak bisa Tidak makan. survive. Oke, yang menyenangkan di New York kalau Karena menyenangkan ya. Iya. Kalau buat gue tuh yang menyenangkannya adalah daging murah. Iya bener. Daging Sayur, murah buah Gue sekarang murah. daging lagi naik ya. Daging lagi lumayan naik Tapi ya. tetap untuk membeli kualitas daging yang seperti itu harganya oke banget sih. Oke. Terus untuk hal-hal lain, gadget gitu, itu sangat menyenangkan. Gue tuh Apple freak banget gitu. Jadi di sini ketika lo mau upgrade HP atau ada seri terbaru keluar, lo tinggal trade aja gitu. Jadi tukar sama HP lama, mereka akan hargai berapa gitu, and then lo bisa dapetin HP yang baru gitu. Atau kalau lo sudah punya SSN ya, Social Security Number. Social Security Number, itu akan lebih mudah. Mungkin kalau yang suka kredit juga di sini lebih mudah gitu ya. Tapi kalau lo semuanya sudah punya SSN tadi gitu. Tapi kalau buat gue yang gadget freak tuh menyenangkan di sini karena memang lebih murah kan. Kita kalau beli iPhone gitu keluar dari let's say 13 Pro Max yang kemarin baru keluar, di Indonesia tuh bisa 20-an 25 juta gitu. Di sini tuh setelah kita tukar-tukar tuh ya harganya sangat murah, jauh lebih murah daripada di Indonesia. Kemudian yang menyenangkan lain apa nih, Mas Gali? Kalau menyenangkan ya pastinya banyak ya. Kemudian kenapa kita juga kok kita memutuskan untuk pindah ke mari gitu. Kalau kemana ini? Kemana ini di mana ya? Karena masih suka terbalik gitu, yang dibilang di sini itu masih bayangan itu masih di Jakarta masih gitu. Di sana masih di New York, atau udah di sini gitu, udah di New York. Kalau aku kan suka hal kecil ya, kayak misalnya kayak sesimpel kayak misalnya beli bunga buat dipajang di rumah gitu ya. Kayak gitu doang tuh di sini tuh sama aku merasa lebih terjangkau. Mungkin sebenarnya di Indonesia pun harganya mungkin nggak jauh beda gitu ya. Tapi karena kan kalau di Jakarta kan tempatnya kayak mewah gitu ya. Kita beli bunga tuh pasti sebenarnya ada di pasar gitu. Cuman kan itu harus ke pasar khusus bunga. Kalau misalnya kita mau ke mall gitu kan, kelihatannya kan kayaknya pajangannya mewah banget gitu, fancy segala macam. Aku juga udah takut gitu untuk masuk ke dalam. Di sini tuh di pinggir jalan tuh banyak kayak vendor-vendor bunga gitu ya. Jadi tiba-tiba cuma $4 dapat satu buket gitu kan, tuh lumayan banget ya buat di rumah, buat mempercantik rumah gitu. Di sini perpustakaannya tuh sangat-sangat maju, dan bisa dibilang semua buku tuh hampir pasti ada di perpus gitu. Dan aku dan Teddy juga akhirnya memutuskan untuk punya kartu perpustakaan gitu. Yang tadinya aku apa-apa harus beli buku, sekarang aku bisa pinjam gitu. Dan sebenarnya di Jakarta aku yakin juga ada gitu. Cuma di sini tuh kayak sepelemparan perpus gitu. Dan tiba-tiba bukunya udah lengkap banget gitu. Sebagai orang yang seneng buku tuh, aku tuh bener-bener termanjakan banget sama itu sih. Dan tempatnya bagus gitu. kan? Nah, tempatnya bagus banget gitu. Dan maksudnya seneng aja gitu ngelihat librarian gitu ya, itu tuh bisa hidup dengan layak di sini, bisa bekerja di perpustakaan gitu. Dan dan maksudnya pokoknya menjalani hidup mereka sesuai dengan apa yang mereka mau gitu ya sebagai librarian. Kalau di Indonesia tuh kayaknya kan librarian tuh kayak ya gitu ya, tapi correct as if we are wrong ya, tapi maksudnya kalau setahu aku tuh ya masih ke tempat tertentu banget baru bisa nemu gitu. Paling kayak gitu sih. Kalau misalnya ngomongin tentang kami berdua sebagai gay couple ya, di sini ya jelas lah ya gitu. Kita tahu sendiri betapa terfasilitasi, dan kayak aku tuh kalau sepanjang kayak ngelamar kerja gitu ya, ngomong sama
pengawancara tuh bilang kalau saya dan suami saya gitu, dan mereka tuh biasa aja. Kayak maksudnya oh ya congrats gitu, kayak tidak ada awkwardness gitu. Yang mungkin buat banyak orang kayak kenapa sih kok gitu doang gitu. Tapi buat aku tidak awkward dan bisa ngomong dengan sangat enak, itu tuh sangat sangat menyenangkan buat aku, buat saya gitu. Oke. Tapi ngomongin soal kerjaan juga, thanks God ini dan congratulations juga Mas Gali karena sudah di-hire oleh salah satu company mural yang besar di New York. Itu salah satu mimpi Mas Gali karena dia merasa bahwa harusnya dia bisa dihargai lebih sebagai seorang seniman daripada ketika pas kita masih tinggal di Indonesia ya gitu. Karena di di sini memang semua hal ya itu tuh benar-benar sangat dihargai ya gitu. Tapi kita harus ingat juga akhirnya mungkin kadang mindset kita sebagai orang yang dari terutama uang mindset kita sebagai orang yang datang dari kelas menengah di Indonesia gitu, kita di Indonesia sangat cukup banget. Itu ketika kita kesini kita memang harus, terutama kalau karena kami berdua kesini tuh dari nol gitu ya. Walaupun kami bisa afford tempat yang baik banget, tapi kami harus benar-benar harus menyadari bahwa oh ini semua dari nol, berarti mindsetnya jangan kayak ngerasa jangan samain lagi sama ketika di Indonesia mungkin kita sebagai anak kelas menengah segala macam. Di sini semua sama gitu. Makanya ketika tadi balik lagi ke awal-awal kita tuh satu bangku dengan homeless segala macam, itu udah hal yang biasa gitu. Itu yang kita mungkin di Indonesia ngerasa kayak ya kita lihat sendiri. Biasanya kalau di Indonesia aku naik mobil di kiri kanan depan belakang tuh bisa ngeliat ada orang nggak punya rumah gitu kan di kolong jembatan, tapi kita di dalam mobil mewah gitu. Itu tuh hal yang biasa. Kalau di sini tuh benar-benar bisa juga, tapi kita tidak di dalam mobil mewah gitu. Kita berduduk bersama sama mereka, dan itu tuh cukup eye opening banget untuk awal-awal waktu itu. Karena memang kayak tadi gue udah bilang, kita tidak boleh gengsi di sini ya. Tuh. Gitu. Plus juga yang kita juga rasain tuh adalah di sini tuh intonasi suara orang ya. Kita dari Asia Tenggara gitu. Walaupun gue sebenarnya dari Sumatera, kan kita di Sumatera tuh ngomong biasa kenceng ya. Gue di keluarga juga biasa kita kalau ngomong apa segala macam tuh terkesan lebih kenceng lah. Lebih tapi di sini orang lebih kenceng gitu. Jadi kayak sometimes kita ngerasa kayak kok gue kayak di hutan ya sih gitu, kayak ngomong kenapa harus teriak-teriak gitu. Maksudnya itu salah satu hal yang shock juga buat kita secara culture ya gitu. Tapi itu jadi menyenangkan ketika kita akhirnya tahu untuk menghadapi orang lain dari suku dan ras yang berbeda ya, warna kulit yang berbeda dan yang lain-lain. Itu jadi sebuah hal yang kita jadi bisa lebih belajar gitu loh. Plus juga karena kita tinggal di Amherst, kita di sini hampir jarang mendengar orang ngomong pakai bahasa Inggris. Karena kalau misalnya jalan selangkah-selangkah tiba-tiba dengar orang ngomong pakai bahasa Indonesia, bahasa Jawa atau yang Surabaya yang medok banget tuh banyak juga di sini. Pasti orang Cina banyak, dari daratan. Chinese daratan tuh juga banyak gitu. Arab juga banyak ya. Terus dari Eropa Timur ya kalau nggak salah ya. Timur juga banyak. Itu banyak banget. Jadi kita di Amherst, to be honest, kita jarang mendengar orang ngomong pakai bahasa Inggris karena semuanya pakai bahasa dari negara masing-masing, Vietnam, Thailand, and then berbagai macam. Bahkan tempat gua untuk gunting rambut itu adalah imigran dari Malaysia, jadi lumayan bisa ngobrol pakai bahasa Melayu karena gua bisa bahasa Melayu gitu. Jadi ya menyenangkan sekali. Anyway, nanti kita akan lanjut ke part kedua. Kalau kalian seneng dengar cerita-cerita kita, apa yang mengagetkan, kita nggak bilang tidak menyenangkan ya, karena lebih ke mengagetkan. Kalau ngomongin nggak menyenangkan berarti kita tidak happy tinggal di sini, karena kita happy sekali alhamdulillah. Jadi kita akan buat sesi yang menyenangkan dan mengagetkan selama kita tinggal di sini. Nanti kita akan lanjut part kedua Mas Gali. Kalau dari teman-teman banyak yang request, nanti bisa juga bisa langsung komen aja ya. Komen, terus pertanyaan bisa masuk ke Instagram kita. Silakan follow di Teddy Wismoyo, Gali Wismoyo, dan The Wismoyo. Terima kasih semua. Jangan lupa like, subscribe, komen. Bye-bye.